Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini mari kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat ke-80 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, apakah kalian mengambil di sisi Allah sebuah perjanjian yang Allah tidak mungkin menyelisih janjinya? Ataukah kalian mengatakan sesuatu kepada Allah apa yang kalian tidak tahu? Sekali-kali bukan seperti itu. Barang siapa yang melakukan keburukan dan membiasakan melakukan kesalahan, maka merekalah para penduduk neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah penduduk surga dan mereka juga dikekalkan di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perangai orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi selalu mengklaim bahwa mereka itu adalah manusia yang paling benar sendiri. Tetapi itu kan angan-angan mereka saja. Seperti mereka mengatakan bahwa kami ini putra pilihan Allah di dunia. Dan juga mereka mengatakan bahwa kami seandainya pun masuk ke dalam neraka, tidak mungkin lama di dalamnya, paling beberapa hari saja. Itu kan pengklaim saja. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Dahulu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Setelah Nabi SAW pulang dari Khaybar, dan Khaybar itu adalah kota yang paling kaya dari kota-kota Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya dikenal Khaybar itu sebagai Khaybar Yahudi, Khaybarnya orang-orang Yahudi. Karena itu pusat kekuatan terakhir orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Nabi SAW setelah terakhir mendapatkan pengkhianatan dari Bani Quraidah,
Kabilah ketiga yang membangkang kepada Rasul kemudian diserang. Akhirnya sebagian mereka lari ke Khaybar. Maka Nabi SAW menggempur Khaybar dengan bendera yang dipegang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khaybar pun takluk ke tangan kaum muslimin, dan itu peperangan keempat sekaligus terakhir Rasul berperang melawan Yahudi di zamannya, perang Khaybar. Sehingga orang-orang Yahudi ini sakit hati kepada Rasul karena terusirnya mereka dari Madinah. Sekarang mereka di Khaybar pun dikepung lagi, sehingga sebagian mereka lari ke Syam. Sehingga ada seorang wanita namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini wanita Yahudi, berniat ingin meracun Nabi. Maka kemudian dia bertanya soal makanan kesukaan Nabi. Nabi itu suka makan apa? Maka orang-orang mengatakan Nabi itu suka makanan daging kambing, terutama di pahanya. Maka dia pun menyiapkan paha daging kambing dan sudah dilumuri racun. Saat Nabi SAW bertolak pulang dari Khaybar menuju Madinah, akhirnya kemudian wanita ini bekerja sama dengan tokoh-tokoh Yahudi untuk mengundang Rasul makan-makan. Nabi SAW tentu menerima kebaikan, tidak akan menolaknya. Dan ingat bahwa sembelihan ahli kitab itu halal. Sembelihan ahli kitab itu halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lahum. Dan makanan-makanan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maksudnya sembelihan mereka, halal bagi kalian. Sehingga ketika Nabi SAW diserahi daging kambing, Rasul makannya karena halal. Beda dengan sembelihan selain ahli kita. Sembelihan orang-orang musyrik seperti orang Buddha, Hindu, Konghucu, atau apa istilahnya, haram, tidak boleh. Kalau ahli kitab dibolehkan. Akhirnya Nabi dan beberapa para sahabat datang ke undangan makan itu. Ketika kemudian makanan sudah di hadapan Nabi SAW, Rasul pun kemudian sempat mencicipi sedikit itu daging kambing itu. Dan juga ada satu sahabat ikut mencicipi. Qadarullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim Jibril memberitahu bahwa di dalam daging kambing itu ada racunnya. Dan Allah membuat bicara paha kambing yang dimakan Nabi. Dan paha kambing itu berbicara dengan Rasul, jangan kau makan aku, karena aku sudah dilumuri racun. Maka Rasul menghentikan makanannya, mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian makan karena berbahaya. Tapi satu sahabat sudah kadang makan dan meninggal setelah 1 tahun. Nah, ketika Nabi SAW tahu bahwa dia diracun, maka Rasul kemudian mengumpulkan seluruh kabilah Yahudi yang ada di sini. Kemudian Rasul bertanya 3 soalan. Soalan yang pertama, kata Nabi SAW, Inni sa'ilukum, aku akan bertanya kepada kalian, apakah kalian mau benar dalam setiap jawaban yang kutanya kepada kalian? Fahal antum sadiqiyya fiyya, apakah kalian mau jujur dengan diriku saat menjawab pertanyaan? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, tentu wahai Muhammad, lau kadzabna arafna dzalik, kalau kami berdusta tentu kau tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang pertama, man abu, siapa bapak kalian? Maksudnya nenek moyang kalian. Karena orang-orang zaman dulu itu sangat berbangga dengan nenek moyang. Maka Nabi SAW bertanya, siapa bapak kalian? Maksudnya siapa kakek buyut kalian? Sebutkan nasabnya. Maka mereka mengatakan, kami adalah turunan fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Kata Rasulullah, kadzabtum, dusta kalian. Nasab kalian bukan yang itu,
tapi nasab kalian ini. Kemudian Rasul menyebutnya kalian ibnu fulan, dan menyebutkan kakek buyutnya yang mereka bukan orang-orang mulia. Dan orang Yahudi suka berdusta. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan itu, mereka pun mengatakan sadaqta qabla. Ini yang pertama, orang Yahudi sudah berdusta. Yang kedua, kata Nabi SAW, man ahlun nar, siapa penduduk neraka itu? Siapa penduduk neraka itu? Maka mereka mengatakan, kami penduduk neraka. Tapi kalaupun kami masuk neraka, kami tidak akan lama kecuali dalam beberapa hari saja. Thumma takhlufukum alaina. Setelah itu kalian ganti posisi kami di neraka. Maka Rasul mengatakan, waihakum lan nakhlufukum abada. Celaka kalian, kami tidak mungkin menggantikan kalian di neraka selama. Dari sini turun ayat, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka orang-orang Yahudi berbicara, kami tidak disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata Nabi SAW, man wada'tu summah, siapa di antara kalian yang berani meletakkan racun? Kaget mereka, kok tahu? Nabi SAW mengetahui bahwa ada yang meletakkan racun di sini. Maka kemudian seorang wanita Zainab bintul Harith mengatakan, saya, kata Nabi SAW, ma hamalakum ala ma fa'altum, apa yang membawa kalian untuk melakukan hal itu? Kenapa kalian racun aku? Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, kalau engkau seorang nabi, pasti racun itu tidak akan memudaratkan kamu. Tapi kalau engkau bukan seorang nabi dan kau akan mati, kami beristirahat dari gangguan. Tapi Nabi SAW tidak membalas wanita yang beracunnya. Rasul membiarkan dia hidup. Ada yang mengatakan dia masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Tapi setahun setelahnya wanita ini dibunuh. Wanita yang meletakkan racun ini dibunuh. Bukan karena dia meracun Nabi, bukan. Tapi salah satu sahabat yang ikut makan racun, setahun setelahnya dia mati. Maka dalam Islam, karena dia sudah membunuh, dibunuh. Namanya qisas. Jadi wanita ini dibunuh karena qisas. Sudah membunuh salah seorang sahabat karena racunnya setahun setelahnya. Sekali lagi, bukan karena dia meracun Nabi, tapi karena qisas, salah seorang sahabat mati. Syahidnya adalah ketika Nabi SAW bertanya, man ahlun nar, siapa penduduk neraka? Orang-orang Yahudi ngaku, kami penduduk neraka. Tetapi walaupun kami masuk neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, mereka berkata, kami tidak disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang dinukilkan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir, yang dimaksud ayyaman ma'dudah yang diklaim orang-orang Yahudi itu, bahwa kami boleh jadi masuk neraka tapi beberapa hari saja. Maksud kalimat beberapa hari saja ini, kata Ibnu Abbas, yaumu ibadati ijlihim, pada hari ketika nenek moyang mereka menyembah patung yang dibuat samit. Jadi ceritanya, dulu di zaman Bani Israel, tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Palestina. Kemudian sesampainya di Palestina, di negeri Tih, tapi belum masuk Baitul Maqdis. Karena Musa gagal, tidak bisa membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis sampai wafat. Musa itu tidak bisa membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Yang membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis itu pembantunya Musa, namanya Yusha ibn Nun. Jadi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah undang-undang.
semacam peraturan, maka Allah janjikan akan diturunkan kitab Taurat. Maka Musa pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyerahkan kekuasaannya kepada Harun abangnya. Tolong jaga Bani Israel, aku akan datang ke Bukit Tur mengambil undang-undang Taurat. Berangkat Nabi Musa. Sesampainya di Bukit Saida, Bukit Tur, Nabi Musa pun berpuasa 30 hari. Ada yang mengatakan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian disempurnakan 10 hari, ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Kemudian setelah itu turunlah Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, segeralah kau pulang wahai Musa, karena Bani Israel sudah disesatkan orang namanya Samiri. Akhirnya kemudian Musa segera pulang. Baru 40 hari 40 malam ditinggal sebagian besar. Kata para ulama, hampir 90% Bani Israel murtad. Hanya ditinggal 40 hari oleh Musa. Karena ketika ketiadaan Nabi Musa itu ada tokoh munafik namanya Samiri. Dia kemudian membuat patung anak sapi dari emas. Karena dia punya tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril, dimasukkanlah tanah itu ke dalam patung yang dibentuk oleh Samiri dalam bentuk patung anak sapi. Tiba-tiba keluar suara. Maka Samiri mengatakan kepada Bani Israel, inilah Tuhan kalian yang sesungguhnya. Lihat Musa jauh-jauh ke Bukit Tur mencari Tuhannya, pada Tuhannya ada di sini. Maka semua Bani Israel kecuali yang dirahmati Allah menyembah patung anak sapi. Akhirnya kemudian Musa datang, marah kepada mereka dan marah kepada Harun, karena tidak becus bahasanya memimpin Bani Israel. Tapi Harun memberikan alasan bahwa dia tidak sekuat Anda wahai Musa. Bani Israel takut kepada engkau, tapi mereka tidak takut kepada aku. Mereka mengancam akan membunuh, maka aku biarkan mereka. Kemudian Musa pun menghukum mereka untuk saling membunuh sesama mereka itu sebagai tobat. Syahidnya adalah Bani Israel di zaman itu menjadi para penyembah sapi hanya 40 hari. Inilah yang diklaim di sini oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi ini. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Maknanya mereka berkata, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya 40 hari saja. Karena kesalahan kakek kami dulu ditinggal oleh Musa 40 hari menyembah patung. Jadi kalaupun kami harus masuk neraka, kata orang Yahudi, ya paling lama 40 hari sajalah. Habis itu kami keluar, kau yang gantikan kami. Kau akan hidup selamanya. Maka Rasul mengatakan, wallahi la nakhlufukum abadan. Demi Allah, kalau Allah sudah masukkan kalian ke neraka, kami tidak mungkin menggantikan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, kul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang mengklaim seperti itu, attakhidtum indallahi ahdan. Kalimat attakhidtum itu asal bacaannya adalah a'attakhidtum, a'attakhattum, kemudian dihilangkan satu alif, kemudian diidghamkan kepada ta. Makanya bacaannya attakhattum, asalnya a'attakhattum. Sebuah pertanyaan, istifham. Apakah kalian dengan mengatakan tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja, katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah kalian sudah melakukan perjanjian dengan Allah, turun wahyu dari Allah, Allah ngasih tahu bahwa kalian tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Falan yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya. Bal, makna am di sini kata ulama tafsir, bal taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Am taquluna bimakna bal taquluna, bahkan kalian mengatakan atas Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalian hanya klaim-klaiman saja. Enggak ada buktinya bahwa kalian masuk neraka cuma 40 hari saja. Itu hanya bohong-bohongan kalian saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini, kenapa ucapan Yahudi itu dianggap dusta? Hanya pengklaiman saja, hanya angan-angan saja bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari saja. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Bahkan sekali-kali tidak seperti itu. Man kasaba sayyi'atan, siapa yang melakukan sayyi'atan, keburukan. Jumhur ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mentafsirkan maksud sayyi'atan di sini artinya syirkan, kesyirikan. Jadi barang siapa yang melakukan kesyirikan, wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian dia pun dikelilingi dengan khati'ah. Maksudnya khati'ah di sini kaba'irudz dzunub, melakukan dosa-dosa besar. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka lah orang-orang yang akan dijebloskan ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah katakan kepada orang Yahudi itu bahwa siapapun yang melakukan kesyirikan kemudian terbiasa dengan dosa-dosa besar, maka mereka lah akan masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Kalimat dikekalkan di dalamnya selamanya memiliki dua makna. Kalimat khalid itu memiliki dua makna. Ada yang dimaksud kekal di situ memang kekal selamanya, tidak mungkin keluar lagi. Kalau orang sudah masuk neraka, tidak mungkin keluar dari neraka dan masuk dalam surga. Betul-betul kekal secara hakikat. Tetapi ada juga yang memaknai yang kedua, maksudnya kekal di sini adalah bituli muksihim adana, karena lamanya mereka tinggal di neraka seolah-olah mereka dikekalkan. Walaupun mereka ada kesempatan masuk surga, tapi karena lamanya sehingga diistilahkan dalam bahasa Arab itu khalid, kekal. Jadi kekal itu ada dua, kekal selamanya atau kekal karena lamanya. Kalau yang dimaksud di sini kekal selamanya, maksudnya bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Bala man kasaba sayyi'atan, siapapun yang melakukan kesyirikan kalau masuk neraka kekalnya di dalamnya. Tapi kalau yang dimaksud kekal di sini itu karena lamanya tidak keluar dari neraka, tapi satu hari pun akan dikeluarkan. Maksudnya wa ahatat bihi khati'atu. Maksud khati'atu di sini adalah para pelaku dosa besar. Jadi para pelaku dosa besar itu mereka dikekalkan di neraka, maksudnya dilamakan di neraka. Tapi satu hari juga mereka akan keluar dari neraka. Dan ini bahaya kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada Nabi SAW, katakan kepada orang-orang Yahudi itu, masuk neraka sebentar ataupun lama itu bukan karena pengklaman. Sebagaimana yang kalian katakan, kalau kami masuk neraka tidak akan lama kecuali 40 hari saja. Bukan itu. Tapi orang masuk neraka dan dikekalkan itu karena kesyirikan yang kalian lakukan, atau karena melakukan dosa besar, maka kalian akan dilamakan di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, man kasaba sayyi'atan, siapapun yang melakukan kesyirikan. Ingat bahwa syirik itu sebesar-besarnya dosa besar. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kata Rasul. Apa itu syirik? Engkau menjadikan tandingan bersama Allah Tuhan yang lainnya, sementara Allah yang menciptakan kalian. Ini kalimat sindiran dari Nabi SAW ketika mendefinisikan soal kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik itu Anda menjadikan tandingan bersama Allah, padahal Allah menciptakan kamu. Seolah-olah Rasul ingin katakan, kalau kalian tahu Allah yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang memberikan kehidupan kepada kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, harusnya kalian menyembah yang telah memberikan semuanya kepada kalian, bukan menyembah yang tidak ada sangkut paut dengan kalian. Jadi syirik itu menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah ataupun dalam bab asma dan sifat. Dan itu sebesar-besarnya dosa dalam kehidupan manusia adalah syirku billahi azza wa jalla, kesyirikan. Karena syirik itu tidak akan diampuni dan diharapkan padanya surga. Kemudian yang kedua, wa ahatat bihi khati'at, ataupun melakukan dosa-dosa besar. Dosa itu ada dua. Ada dosa besar, maksudnya selain syiriknya, dosa besar
yang ada ancamannya di dunia. Kalau dia melakukannya, potong tangan seperti mencuri. Kalau dia melakukannya, rajam seperti zina. Kalau dia melakukannya, dicambuk 4 sampai 80 kali. Kalau dia minum khamr, dan begitu seterusnya. Setiap dosa yang ada ancaman di dunia berarti dosa besar. Atau di dunia tidak ada ancaman, tapi ancamannya di akhirat. Seperti Al-Quran menjelaskan terancam dia dengan neraka. Atau Rasul mengancam dia tidak akan diajak bicara, dia tidak akan disucikan, bagi mereka azab yang pedih, tidak akan dipandang Allah. Kalau ada ancaman-ancaman apapun di akhirat, ketahuilah bahwa dosa itu dosa besar. Ini definisi dosa besar. Adapun dosa yang tidak ada ancamannya berarti dosa kecil. Tapi para ulama mengatakan bahwa jangan sekali-kali terpedaya dengan pembagian dosa. Ini kan dosa kecil saja, belum sampai dosa besar. Kamu jangan melakukan seperti itu. Tidak apa-apa, ini kan dosa kecil. Ini bukan dosa besar. Orang yang kemudian terperdaya dengan pembagian, di sini ada dosa besar, di sini ada dosa kecil, maka dia terangsang orang yang melakukan dosa kecil itu pasti akan mengantarkan kepada dosa besar. Makanya ulama mengatakan jangan pernah melihat kecil besarnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa zat yang Anda berbuat dosa itu. Kepada siapa Anda berbuat dosa itu? Kepada Allah. Dia menciptakan kita. Kalau kita memandang pembagian dosa, terangsang kita melakukan dosa. Tapi kalau seandainya kita memandang dosa kita ini dilakukan kepada siapa, maka sedikit banyak kita akan tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wa muhaqqarati minadz-dzunub. Hati-hati, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dosa. Karena kalau dosa itu terkumpul pasti menghancurkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa pengaruh dosa dalam kehidupan itu luar biasa. Contohnya, dosa itu kata para ulama tahsirul umur. Kenapa masalah kita sulit? Kerja sulit, ada masalah terus, mencari harta juga seolah-olah ditutup jalannya. Bahkan berdoa sekalipun Allah tutup pula doanya. Tidak dikabul-kabulkan akan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, salah satu penyebabnya adalah karena dosa. Jadi dosa itu yang menyempitkan semua urusan hidup manusia. Banyak masalah, terkadang masalah ini tidak tahu dari mana datangnya. Tahu-tahu ada masalah saja. Ataupun masalah satu hilang, datang pula masalah yang lain. Masalah yang lain hilang, datang pula masalah yang lain. Kata para ulama, ketika bertubi-tubi banyak masalah, jangan-jangan penyebabnya adalah dosa. Karena dosa itu lawan daripada takwa. Kalau takwa memudahkan masalah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah carikan jalan keluarnya, maka sebaliknya dosa akan mempersulit jalan keluarnya. Maka dosa itu taksirul umur. Bukan hanya itu saja, mengharamkan rezeki. Mengharamkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu bukan hanya terpatok pada harta saja. Rezeki juga, rezeki bahagia, ketenangan, kebahagiaan, itu bagian daripada rezeki. Terkadang hal-hal seperti itu dicabut dalam kehidupan kita karena pengaruh rezeki. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yahrumu rizqa ahadikum." Sesungguhnya Allah mengharamkan rizki salah seorang di antara kalian bidzambin irtakabahu, karena dosa yang dilakukan. Dan banyak lagi yang dijelaskan tentang pengaruh dosa. Salah satu yang jelas bagi kehidupan kita adalah malasnya ibadah. Kalau kita malas sholat, malas ngaji, malas baca Quran, malas zikir, malas ibadah intinya, maka ketahuilah bahwa perasaan malas itu karena dosa yang dilakukan. Di sini Allah katakan, wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga melakukan amal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, hum fiha khalidun,
dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Begitulah kebiasaan Al-Quran. Apabila menyebut penduduk neraka, pasti akan digandingkan dengan penduduk surga. Kalau Allah menyebut soal halal, maka Allah juga akan sebut soal haram. Karena Quran itu mathani, berpasang-pasangan. Kalau Allah menyebut ashabul shimal, penduduk kiri, maka Allah sebut ashabul yamin, penduduk kanan. Begitu Al-Quran selalu diganding-gandingkan seperti di sini. Setelah Allah sebutkan siapa penduduk neraka, Allah sebut siapa penduduk surga, supaya tahu mana ahlul nar dan mana juga ahlul jannah, supaya terbedakan manusia itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada salah satu pemahaman yang salah dari pemahaman Khawarij. Orang-orang Khawarij itu salah satu pemahaman sesatnya adalah mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu apabila masuk ke dalam neraka tidak akan pernah keluar dari neraka. Siapapun yang melakukan dosa besar, Anda berzina, Anda minum khamr, Anda membunuh, kalau mati tidak bertobat kekal di neraka. Itu menurut pendapat Khawarij. Dalilnya ini ayat yang kita bahas. Jadi mereka mengartikan man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh. Siapapun yang melakukan sayyi'ah, kesyirikan, wa ahatat bihi khati'atuh, ataupun membiasakan melakukan dosa besar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya. Berarti di sini bukan hanya syirik yang mengekalkan, tapi melakukan dosa besar pun dikekalkan di dalamnya. Dari sini orang Khawarij berdalil, maka siapapun yang melakukan dosa besar kalau dimasukkan ke neraka tidak mungkin keluar dari ini. Kenapa? Karena Allah yang katakan seperti itu. Maka kita katakan bahwa tadi sudah saya jabarkan di awal, kalimat kekal itu ada dua. Ada kekal selamanya, ada kekal karena lamanya. Kalau kekal selamanya itu adalah para pelaku syirik dan kekufuran. Tapi kalau kekal karena lamanya dan dia tidak dikekalkan selamanya, satu hari pun pasti keluar, itulah para pelaku dosa besar. Karena para pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan hanya mengampuni dosa di bawah itu. Jadi selama dosa itu bukan kesyirikan dan kekufuran, masih ada kesempatan untuk diampuni. Karena dosa itu masih ada kesempatan untuk diampuni, maka yang pertama kata para ulama yang harus kita pahami, hendaklah memperbesar harapan dan jangan pernah berputus asa. Besarkan harapan kita, jangan pernah putus asa. Allah katakan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, melakukan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ayat ini memberikan harapan kepada kita bahwa setiap dosa itu ada harapan ampunan. Jadi apapun dosa yang kita lakukan, seberapa banyak pun dosa kita yang lakukan, walaupun dosa kita melambung sampai ke langit sana, tapi kalau seseorang datang kepada Allah bertobat itu masih ada harapan diampuni. Makanya sikap kita adalah perbesar harapan kita, jangan terputus terus meminta ampun, karena Zat yang Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dalam segala jenisnya, hatta kesyirikan, kekufuran sekalipun, kalau bertobat. Kalau tidak bertobat kan lain lagi. Tapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada kita. Bahasa ulama itu innallaha yumhil al-'abda wa la yu'min. Allah itu terkadang baik dengan hambanya, memberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi hamba ini tidak tahu diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita bertobat kepada Allah, hamba pula tidak tahu diri, kita tidak tahu diri, sehingga kemudian meremehkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita.
Berapa banyak orang itu yang ingin bertobat tapi dalam angan-angan saja. Kapan lu tobat? Tak lagi. Kapan kamu tobat? Nunggu haji. Kapan kamu tobat? Nunggu tua. Kapan kan? Ini Allah sudah baik sama kita. Kita ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pula menyiapkan ampunan kalau kita minta ampun, dan Allah tutup aib kita lagi. Sudah kurang baik apa Allah kepada kita? Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bongkar aib kita lantaran setiap dosa yang kita lakukan, tidak ada manusia itu yang akan dimuliakan manusia yang lain. Tidak akan ada. Karena kemuliaan manusia itu kan ditutup aibnya saja. Jadi kalau kita ini berbuat dosa di siang hari, pasti Allah tutup aib kita di malam hari. Kalau kita berbuat dosa di malam hari, Allah tutup aib kita di siang hari. Artinya ketika Allah menutup aib kita ini, saat kita melakukan dosa, Allah kasih kesempatan sebenarnya mau bertobat atau tidak. Sebab kalau seandainya Allah bongkar aib kita, tidak ada satupun kemuliaan manusia di hadapan manusia yang lain. Tapi di antara nama Allah itu As-Sittir. Sittir itu bukan hanya mengampuni, tapi menutupi aib. Betapa banyak orang-orang yang dulunya melakukan dosa banyak sekali, kemudian meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah ampuni, Allah tutup aibnya, sehingga yang tahu orang itu Anda ini orang baik. Padahal kalau seandainya diceritakan Anda ini orang paling jahat, tapi Allah tutup aibnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan yumhil, jangan kemudian kita meremehkan kesempatan itu dengan cara yuhmil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini pentingnya kita mempelajari dosa dan bagaimana cara menjauhinya. Dengan cara dua perkara: tingkatkan keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah berikan taufik kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kalimat iman baru amal saleh, karena amal saleh itu tidak mungkin dilakukan seorang hamba kecuali digerakkan dengan iman. Iman ini kalau masuk ke dalam hati seseorang itu menggerakkan semuanya. Orang kalau semakin kuat imannya, semakin bergerak badannya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, semakin lemah iman pada diri seseorang, semakin lemah badannya untuk melakukan ibadah. Dan itu kita bisa rasakan. Kalau iman kita lagi kokoh, lagi kuat nih, antum jauh-jauh datang ke sini ngaji. Lagi semangat-semangatnya, udah 3:30 udah bangun, udah mandi, datang ke sini. Padahal masih gelap masjidnya. Tapi itulah terkadang iman itu menggerakkan semuanya. Tahu-tahu rajin saja sholat malam, tahu-tahu rajin saja berbuat baik, tahu-tahu rajin saja berzikir, baca Quran. Apa yang menyebabkan orang rajin itu? Karena gerakan. Dari mana gerakan yang datang? Dari iman yang mendorongnya. Makanya kenapa kemudian iman itu diistilahkan para ulama yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu terkadang bertambah dan berkurang. Bertambah karena rajin beribadah, dan berkurang karena rajin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dahulukan iman baru amal saleh, karena amal saleh juga bagian daripada iman, bukan keluar daripada iman. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Apa itu saleh? Saleh itu artinya man 'adda huquqallah wa 'adda huquqa ibadi. Jadi kalimat saleh sering kita nanti lalui dalam Quran itu kalimat saleh. Dan kita juga dalam kehidupan kan sering berdoa, ya Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah. Jadikan pasangan kita istri yang saleh dan salehah. Apa makna saleh? Saleh itu artinya orang yang melaksanakan kewajiban hak-hak Allah, dan orang yang melaksanakan kewajiban hak-hak kepada hambanya. Dalam bahasa lain, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubung kait dengan Allah dan hubung kait dengan hamba. Atau dengan bahasa sederhana, kalimat saleh itu yang menggabungkan dua perkara, agama dan akhlak. Agama ini bicara soal hak kita dengan Allah. Akhlak itu bicara soal kita dengan manusia.
Kalau orang bisa menggabungkan antara agama dan akhlak, soleh. Karena ada orang-orang itu yang tidak bisa menggabungkan keduanya. Dari segi agamanya bagus dia sholat, dia suka ngaji, masya Allah, nampak syiar-syiar sunnah, tapi akhlak tak bagus pula. Dikatakan soleh? Tidak, dia belum soleh, karena dia baru melaksanakan kewajiban dia dengan Allah saja. Tapi ada sebaliknya, masya Allah, akhlaknya bagus, suka senyum, suka membantu, tidak pernah marah, baik sama istrinya, baik sama orang tuanya, baik sama anaknya, tapi tak sholat pula dia. Soleh? Tidak. Ya. Dia baru baik sama manusia, tapi tidak baik kepada Allah. Berarti kalau dia bisa menggabungkan antara hak dia dengan Allah, bagus dalam segi ibadahnya, bagus pula dari segi muamalahnya, itulah baru Anda melakukan amal soleh. Wa amilu salihah, Anda melakukan amal soleh. Maka Allah janjikan kepada mereka, ulaika ashabul jannah, mereka lah penduduk surga, hum fiha khalidun, dan mereka dikekalkan di dalamnya. Dan inilah perbedaan neraka dengan surga. Kalau orang masuk surga, tidak akan pernah keluar dari surga. Siapapun yang menginjakkan kedua kakinya di surga, tidak akan pernah keluar lagi. Tapi siapapun yang dimasukkan ke neraka, bisa dikekalkan di dalamnya, ada juga kesempatan keluar dari neraka. Itulah bedanya dengan surga dan neraka. Karena orang dimasukkan ke dalam surga itu berdasarkan rahmat, tapi orang dimasukkan ke neraka itu karena keadilan. Dibedakan. Kenapa orang dimasukkan ke dalam surga? Bukan karena keadilan Allah. Sebab kalau seandainya orang dimasukkan ke dalam kenapa orang dimasukkan ke dalam surga? Saya katakan karena rahmat, bukan karena keadilan. Sebab karena masuk surga, seandainya kita katakan itu karena keadilan Allah, tidak ada manusia masuk surga satu pun. Kalau seandainya orang masuk surga karena keadilan, nggak akan ada satu pun orang masuk surga. Adil dari mana? Anda hidup, anggaplah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun lah paling banyak, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, anggap tidak maksiat. Tiba-tiba dapat surga dikekalkan di dalamnya, mana adil? Itu tidak adil, karena kenikmatannya jauh lebih besar dibandingkan amal kita. Makanya di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, dahulu ada seorang Bani Israel, tidak pernah berbuat dosa dari awal sampai akhir. Dari mulai brojol dia lahir sampai dia wafat, tidak ada dosanya. Tiba-tiba dia diletakkan di depan pintu surga. Kemudian Allah mengatakan, udkhulil jannah bi rahmati, masuk ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Laki-laki mengatakan, tidak, aku ingin masuk surga karena keadilan. Yang masuk surga karena rahmatmu itu yang berbuat dosa, kemudian tobat, kau rahmati, kau masukkan ke surga. Aku lu gak berbuat dosa, tidak mungkin aku kau masukkan dengan rahmatmu. Aku ingin dengan keadilan. Aku sudah banyak beramal saleh, masukkan aku karena keadilan. Kata Allah, baik, kalau itu yang kau mau sekarang, hitung berapa pahala. Dihitung pahalanya dari awal sampai akhir. Rupanya pahala yang ia kumpulkan tidak sebanding dengan satu nikmat Allah saja. Baru satu Allah kasih nikmat. Jadi semua pahalanya ketika dibandingkan dengan satu nikmat Allah saja, tidak sebanding. Berupa nikmat bisa melihat. Ketika Allah memberikan anugerah Anda bisa melihat, itu nikmat yang paling besar. Rupanya ketika diimbang-imbangkan dengan pahala yang dibawanya, tidak sebanding dengan nikmat itu. Masih besar nikmat yang Allah berikan, walaupun hanya satu dia bisa memandang. Akhirnya karena takut tidak masuk surga, dia pun bicara, ya Allah, kalau itu sudah apa-apa, masukkan aku dengan rahmat-Mu, daripada dia tak masuk surga. Dari sini kita tahu bahwa orang masuk surga bukan karena keadilan, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan neraka. Neraka itu, orang masuk neraka itu karena keadilan, karena Allah itu akan membalas sesuai dengan kesalahan. Allah itu akan membalas sesuai dengan kesalahan. Makanya satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Satu dosa itu diberikan kepada satu maksiat, lain dengan amal soleh. Terkadang satu amal soleh pahalanya bisa satu, bisa dilipat gandakan 10, bisa dilipat gandakan 700 kali lipat. Bahkan ada satu amal soleh tidak berbilang lipat
kelipatannya. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Tapi kalau dosa satu dosa, satu maksiat satu dosa, itulah keadilan. Al-jaza min jinsil amal namanya. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya kan? Kalau ada yang bertanya, oke, kalau seandainya orang masuk neraka karena keadilan, apa adil orang kafir itu yang hidup hanya 40 tahun dia melakukan kekafiran, kemudian dikekalkan di neraka selama-lamanya? Adilnya di mana? Dia kan kesalahannya cuma 40 tahun saja, yang harusnya setelah 40 tahun keluar lah ya. Kenapa kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu kemudian dimasukkan ke neraka, dikekalkan pula di dalamnya? Adilnya di mana? Maka para ulama menjawab, Allah itu tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Dan Allah juga tahu kepada sesuatu yang mustahil terjadi kalau terjadi. Allah tahu. Allah tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Dan Allah Maha tahu sesuatu yang mustahil terjadi kalau terjadi. Allah tahu. Apa maksudnya yang terakhir? Allah Maha tahu sesuatu yang mustahil terjadi kalau terjadi. Allah tahu. Kita tahu bahwa orang-orang kafir yang masuk neraka itu, tentu mereka masuk neraka karena Allah takdirkan dan karena kehendak mereka memilih neraka. Dan Allah tahu orang-orang kafir yang masuk neraka itu, kalau seandainya orang-orang kafir itu mereka dikembalikan ke bumi lagi, kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu dikembalikan ke bumi lagi, mustahil atau mungkin? Mustahil. Masa orang sudah masuk neraka dikembalikan ke bumi, buminya pun sudah hancur. Macam mana akan dikembalikan ke bumi? Tapi walaupun mustahil, anggap mungkin, anggap saja mungkin, Allah bentuk lagi bumi yang baru. Kemudian orang-orang kafir ini yang masuk neraka ini dikembalikan ke bumi sesuai dengan permintaan mereka, ingin beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Lau rudduhu la'adu lima nuhu anhu." Kalau Allah kembalikan mereka dari neraka ke bumi, pasti mereka kembali melakukan kekufuran. Pasti mereka akan kembali melakukan kekufuran. Karena Allah tahu kalau seandainya mereka kalau dikembalikan ke bumi akan kufur lagi, makanya Allah kekalkan neraka sekali. Itu maksudnya. Disitulah keadilannya. Ya. Jangan berpikir orang kafir kok hidup sekian kok kekalkan. Ya karena nggak tahu jawabannya bingung jadi. Begitu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lauruddu la'adu limanuwan." Kalau mereka dikembalikan ke bumi, kufur lagi nanti mereka itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Mereka lah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum.